Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mulaikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kembali kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami adalah gereja Tuhan, dan Tuhan hadir pada setiap hidup kami. Pada hari ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, simpatisan, bahkan seluruh orang yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati melawat kami, memberikan berita-berita firman yang terbaru, yang menguatkan, yang menghiburkan, menguatkan, menegur kami, mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini saya memberikan sebuah judul di dalam khotbah saya, yaitu tentang ibadah online. Beberapa pekan akhir ini, beberapa minggu terakhir ini, gereja dipaksa ataupun mungkin dibawa untuk masuk dalam sebuah ibadah yang modelnya dengan tata cara yang baru, yaitu melalui online service, ya, ibadah online. Meskipun beberapa pelayanan di berbagai institusi lembaga-lembaga Kristen sebenarnya sudah juga pernah melakukan ibadah-ibadah online, pelayanan-pelayanan online, ya, di beberapa media televisi dan media-media yang lainnya. Tetapi hari ini hampir semua gereja pelayanan kita dibawa dalam pelayanan online. Menjadi pertanyaan banyak orang-orang Kristen, bagaimana ibadah online? Apakah boleh? Apakah memenuhi unsur-unsur untuk ibadah seperti biasanya? Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa firman Tuhan banyak sekali memberikan dasar-dasar kebenaran tentang hal-hal ini. Ya, kita pernah diajarkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit bahwa waktu kita berdoa sebaiknya kita masuk dalam kamar, kita kunci pintu. Nah, kalau kita mengacu pada ayat ini, tentu saja bahwa kita melaksanakan ibadah hanya sendiri saja di dalam kamar, saudara-saudara. Nah, kita melihat juga di dalam Matius pasal 18 ayat 20, ya, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, ya. Tidak perlu dalam skala yang banyak, 2-3 orang saja Tuhan pun hadir di situ, ya. Bahkan kalau kita melihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21 dan 23, percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Tuhan Yesus bilang, pada satu saat nanti kamu bahkan ibadah tidak perlu datang ke dalam Yerusalem, ke kota kudus Yerusalem, ke gunung Sion, tapi bahkan ada pada satu saat nanti orang akan datang kepada Tuhan, para penyembah itu akan datang dalam roh dan kebenaran, ya. Mengacu dari referensi-referensi ini, kita bisa menjawab saat-saat ini apakah boleh sebenarnya ibadah online. Bahkan kalau saudara-saudara lihat metode-metode yang berubah dalam ibadah, kita melihat satu contoh, ya. Tabernakel adalah satu kemah, satu tempat ibadah yang sudah disetting, ya, antara Musa dan Tuhan sendiri, ya. Allah memberikan perintahnya bagaimana harus melaksanakan ibadah di dalam kemahnya Tuhan. Nah, saudara perhatikan, salah satu yang kita bisa lihat, tabut suci posisinya ketika ibadah dilaksanakan adalah di tempat ruang Maha Kudus. Tetapi saudara perhatikan ketika zaman Daud, satu ketika Daud mengubah tata cara model pola pelayanan ini, ya. Satu ketika Daud di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-17, Anda melihat bahwa Daud membawa tabut suci ini ke dalam kemahnya dia, bukan dalam kemah bentuk yang dibuat oleh Musa, tapi Daud mengubah sendiri metode ibadahnya. Dan saudara, kita kenal metode ibadah ini, lalu Daud membuat sebuah tulisan di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, metode ibadah berubah, saudara. Nah, hari ini izinkan saya melalui perenungan firman Tuhan, ya, tentunya kita berdoa bersama-sama, ya, seluruh jemaat setiap hari Jumat berpuasa, kita merindukan Tuhan juga bersuara lewat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari kita belajar bagaimana mempersiapkan ibadah online, ya. Mari kita sama-sama melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, saudara-saudara, kalau saudara melihat Mazmur ini adalah tulisan yang dituliskan untuk supaya bagaimana peziarah-peziarah bisa menyanyikan pada saat mereka masuk ke kota Yerusalem untuk
melakukan ibadah yang mereka menyanyikan pujian-pujian ini, ya. Tetapi Mazmur ini diyakini juga adalah sebagai pengalaman Raja Daud ketika dia dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri, ketika Absalom mengkudeta Daud, dan Daud melarikan diri, dan Daud merindukan akan ibadah berada di dalam rumah Tuhan. Maka Mazmur ini menggambarkan keadaan itu. Nah, karena itu saya pikir Mazmur ini adalah salah satu hal yang cocok yang bisa kita gunakan, kita bandingkan bagaimana ibadah online sekarang dengan apa yang diajarkan firman Tuhan, apa yang perlu kita siapkan. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu kita baca. Saya bacakan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara perhatikan ayat ini, ya. Pemazmur sangat menyenangi rumah Tuhan. Saudara perhatikan, ya. Pemazmur menyenangi rumah Tuhan, ya, bukan karena rumah Tuhan itu didesain begitu baik, bukan karena rumah Tuhan itu disiapkan entertain yang begitu hebat, ya, pemusik dan lain-lain sebagainya yang begitu mengagumkan sehingga ketika kita masuk kita dimanjakan dengan musik-musik yang bagus, ya. Bukan karena juga mungkin setelah ibadah biasa kalau kita di Diper kita selalu melaksanakan ibadah perjamuan kasih, setelah ibadah kita bisa menikmati makan bersama, ngobrol bersama. Bukan hal itu yang membuat pemazmur ataupun mungkin Raja Daud merasa bahwa dia sangat menyenangi rumah Tuhan, ya. Tetapi alasan yang paling dasar kita bisa lihat dari ayat ini. Mari kita baca ayat ini kembali. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, ya. Menjadi alasan kenapa pemazmur senang, ya, berada di rumah Tuhan, karena di kediaman Tuhan itu adalah rumah Tuhan. Ada Tuhan di situ. Itu rumahnya Tuhan. Ada Tuhan di situ, saudara. Saudara-saudara, saya rindu bertanya, mungkin saya pribadi maupun saudara-saudara sekalian, apakah perasaan saya dan saudara sama dengan apa yang dirasakan oleh ataupun perasaan yang sedang dirasakan oleh pemazmur ataupun Raja Daud, ya, bahwa pada saat kita ibadah saat ini meskipun secara online, kita merasa bahwa kita sangat sukacita, kita senang karena kita berasa berada di dalam rumah Tuhan. Kita sedang bertemu dengan Tuhan karena ada Tuhan di situ. Atau justru mungkin kita semua lebih menyenangkan mungkin setelah ibadah online, setelah kita mendengar firman Tuhan, mungkin ada waktu-waktu yang lebih menyenangkan daripada waktu kita berada mendengarkan suara Tuhan, duduk di dalam hadirat Tuhan. Maka hal pertama ketika kita ingin menjalankan ibadah online yang pertama, maka belajar dari firman Tuhan. Apakah Anda merasa bahwa pada saat Anda melaksanakan ini, bahwa Anda merasa bahwa Anda sedang berada dalam kediaman Tuhan? Ada Tuhan di situ. Anda menghargai hadirat Tuhan. Anda begitu senang. Karena apa? Anda sedang masuk dalam sebuah rumah Tuhan. Saudara, Anda bayangkan seandainya Anda diundang oleh presiden masuk ke dalam rumahnya, saudara. Anda bisa lihat, saksikan di TV beberapa waktu ini, ya, ketika seseorang dipanggil ke dalam istana. Kadang-kadang dapat sepeda, dapat hadiah, dapat hal yang lain. Tetapi kadang-kadang ada juga yang masuk dalam lingkungan istana, ya, dipanggil untuk apa? Untuk dilantik melaksanakan sebuah tugas, diberikan pesan, banyak hal, saudara. Apa yang saudara dapatkan ketika Anda datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan? Dimanapun Anda berada, kalau Anda merasa bahwa Anda sedang masuk dalam rumah Tuhan, apakah Anda dapatkan pesan-pesan Tuhan? Apakah Anda dapat berkat-berkat Tuhan itu? Ini pesan yang disampaikan oleh pemazmur. Waktu dia datang ke rumah Tuhan, yang diingat, yang begitu dirindukannya, bahwa dia berada dalam rumah Tuhan. Ya, di situ ada Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita perlu pelajari ketika kita melaksanakan ibadah online? Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara-saudara, pemazmur Raja Daud membandingkan, ya, untuk berada di rumah Tuhan itu seperti burung pipit dan burung layang-layang, ya. Mereka bukan saja bisa hadir, datang, ya,
berziarah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka datang berziarah 1 tahun 3 kali mereka datang berziarah. Mereka bukan hanya datang untuk seperti itu, tetapi pemazmur membandingkan dengan seekor burung pipit atau burung layang-layang yang saudara bisa lihat. Burung layang-layang atau kita kenal dengan burung gereja, mereka ada terus dalam rumah Tuhan. Pemazmur sangat rindu, sangat iri hati dengan keadaan yang seperti ini. Mereka boleh bersarang, boleh bermain dalam rumah Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, ayat ini mengatakan mereka menaruhkan tempat itu untuk anak-anak mereka, saudara-saudara. Ya, bagi pemazmur tidak cukup hanya datang sebagai peziarah. Dia ingin supaya rumah Tuhan itu menjadi tempat untuk kita bisa beristirahat. Bahkan untuk anak-anak kita bisa berada di situ, saudara-saudara. Karena itu untuk mempersiapkan ibadah online. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita tanyakan adalah, di mana orang-orang yang kita kasih? Seisi rumah kita di mana, saudara? Apakah kita saja yang menikmati? Kita tidak ingin orang-orang lain dalam rumah kita bisa menikmati hal ini. Pemazmur membandingkan, saudara, membayangkan dengan binatang, seekor binatang. Mereka saja sampai bisa menikmati, ya, setiap hari, bahkan bisa bersarang, bisa membuat anak-anak mereka berdiam di situ. Tapi kadang-kadang kita ketika sudah ibadah online, ya sudah, saya saja. Yang lain urusan yang lain. Hai orang tua, hai ayah, mana suami? Mana istrimu? Mana anak-anak kamu? Hai istri, mana suamimu? Hai anak-anak, di mana keluargamu? Adakah orang yang mengajak mereka untuk bersama-sama duduk, untuk menikmati bahwa Tuhan hadir di rumahmu, di saat engkau berdiri, duduk, melihat, menikmati ibadah saat ini? Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mempersiapkan ibadah online? Kita baca ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Saudara perhatikan ayat 5 sampai ke 7. Orang yang memiliki sikap ibadah seperti yang saya sebutkan di sikap ibadah yang pertama dan yang kedua tadi. Ya, mereka yang suka pada kediaman Tuhan, yang tahu kediaman Tuhan itu ada Tuhan. Mereka yang suka melakukan ziarah, suka naik ke dalam hadirat Tuhan, ya. Orang-orang ini, ya, adalah orang-orang yang sudah mengeset hatinya, saudara. Saudara, karena kenapa? Ya, pada saat itu untuk berziarah ke dalam rumah Tuhan, mereka harus melewati berbagai-bagai lembah yang kering dan tandus. Saya dengan beberapa rekan teman-teman pernah ke Israel untuk melewati ya beberapa perjalanan di Israel, dan ditunjuk lembah Bakah ini, maksud itu yang mana, saudara? Lembah-lembah tandus yang harus mereka jalani ya untuk sampai mereka boleh masuk dalam kota Yerusalem, saudara. Ada hal-hal pengorbanan yang dilakukan, tetapi orang yang sudah mengeset hatinya, ya sudah tahu bahwa kalau ke rumah Tuhan, di situ ada Tuhan, dan dia sudah mengeset hatinya untuk datang, untuk berziarah, untuk masuk dalam rumah Tuhan. Mereka mengubah lembah Bakah itu menjadi lembah yang bermata air, saudara. Kita bertanya, kok bisa? Kok bisa? Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa? Itu karena mereka ya sudah mengeset hati mereka bahwa di situ ada Tuhan, di situ ada Tuhan, di situ kediaman Tuhan. Dan mereka sudah mengeset hati mereka akan datang ke dalam rumah Tuhan itu. Bagaimana persiapan untuk masuk dalam rumah Tuhan, untuk melakukan ibadah online? Adakah kamu melakukan persiapan-persiapan yang demikian, saudara? Mereka sudah tahu bahwa ya, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah hal yang luar biasa ya. Perjalanan-perjalanan yang menyusahkan mereka akan diubah menjadi suatu hal yang baik. Karena apa? Masuk dalam rumah Tuhan, seperti tadi saya sudah bilang ya, masuk rumah Tuhan itu kadang-kadang kita mendapatkan hadiah, berkat, kadang-kadang kita dapatkan tugas, kita mengalami perjumpaan, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika kita ketemu dengan seorang pimpinan, orang yang kita hormati, orang yang sangat berkuasa. Saudara, pertanyaan saya adalah, apa yang engkau hadapi? Apa yang saya dan Anda hadapi saat ini untuk melaksanakan ibadah online? Sinyal jelek kah mungkin? Malas bangun mungkin? Tidak punya kuota? Live streamingnya tidak bagus mungkin? Atau mungkin kita sulit, biasa persembahan gampang tinggal kasih, sekarang harus transfer. Apalagi menjadi kesusahan-kesusahan Anda untuk melaksanakan ibadah online, yang Anda tahu bahwa di situ hadir Tuhan, di situ ada Tuhan. Apa yang menjadi kendala, saudara? Saya ingin bersaksi sedikit, saudara. Beberapa minggu terakhir ini kami juga di gereja ini melaksanakan ibadah online ya.
Kami membuat satu ketetapan bahwa ibadah online, ya, ketika ibadah dijalankan, kita melaksanakan ibadah seperti biasa, hanya saja beberapa hal diubah, seperti memberikan persembahan. Ya, memberikan persembahan, kami memberikan aturan bahwa kita bersama-sama berdoa untuk siapa persembahan itu bisa kita berikan, karena dalam keadaan seperti ini banyak orang yang mengalami kesusahan, terutama rekan-rekan dalam gereja kita sendiri. Nah, saya memberikan satu kebijakan di gereja kami untuk persembahan itu kami doakan dan kami berikan kepada siapa saudara-saudara yang Tuhan gerakkan untuk kami berikan. Saudara, ya, beberapa kali dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, ibadah online, saya diinformasikan oleh beberapa jemaat. Mereka hubungi saya kadang-kadang hampir nangis karena saya melihat bagaimana pertumbuhan rohani mereka, saudara. Saya bersaksi beberapa orang rekan-rekan dalam jemaat kami. Mereka menghubungi saya dan, Pak, ini ada uang persembahan. Saya transfer, Pak, tolong. Ini untuk kegunaan untuk gereja dan untuk orang-orang yang membutuhkan di gereja jika memang ada. Hampir setiap minggu ada orang-orang yang membuat saya kadang-kadang nangis, saudara. Ini adalah yang saya bilang bahwa orang-orang yang benar-benar rindu akan rumah Tuhan. Mereka mengalami bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Tidak peduli dimanapun posisi mereka ketika mereka ibadah, mereka mengalami perjumpaan. Kadang-kadang banyak orang Kristen ibadah hari-hari ini, apalagi ibadah online. Ya, sudah ibadah, sudah tidak menghargai hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Sudah tidak ibadah sembarangan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti engkau dapatkan sesuatu. Engkau dapatkan berkat daripada Tuhan, engkau dapatkan pesan. Engkau akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan pada hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki sikap ibadah seperti ini, saudara, mereka tahu bahwa dia sedang menuju ke rumah kediaman Allah. Rindu mengadakan ziarah dan tahu resikonya serta tetap menerobos karena sudah mengeset hati mereka. Ya, mereka yang model-model seperti ini, yang melakukan metode ibadah online seperti ini, ya, mereka menunjukkan bahwa mereka suka sekali kediaman Tuhan karena ada Tuhan di situ. Mereka suka berziarah, suka jika hari-hari itu tiba, saudara. Dan mereka menerobos apapun yang terjadi, ya, untuk tetap berada masuk dalam rumah Tuhan. Mereka ini akan menikmati ayat 8. Mari sama-sama kita baca ayat 8. Saudara buka di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Saudara baca di situ. Sama-sama kita baca. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudara, ya, saudara perhatikan baik-baik. Ya, perjalanan kita menuju Yerusalem, perjalanan ziarah kita menuju ibadah di kota gunung Tuhan, di Sion, itu adalah perjalanan menggambarkan bagaimana kita nantinya akan berjalan menuju Yerusalem yang baru ke surga. Seperti itulah sikap yang Anda lakukan saat ini ketika Anda menjalankan ibadah online dengan mempersiapkan ibadah yang sesungguhnya, yaitu menikmati ibadah dalam surgawi, saudara. Apa yang Anda lakukan hari ini, itu gambaran apa yang akan Anda terima saat kekekalan Anda. Sudah perhatikan ayat 8 mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka, siapa mereka? Mereka yang memiliki sikap bahwa di rumah Tuhan itu adalah ada Allah. Rindu berziarah, ya. Rindu setiap kali ibadah itu dilakukan, mereka rindu, ya. Mereka terobos apapun masalahnya, ya. Apapun kendala-kendalanya mereka tetap terobos untuk dapat masuk dalam rumah Tuhan. Mereka yang model seperti ini, ayat firman Tuhan mengatakan mereka akan berjalan semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Semakin ada godaan, semakin ada tantangan, mereka akan mencari Tuhan. Mereka yang akan menikmati sorga, tempat kediaman kekal nanti satu saat nanti, saudara. Saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Kita memiliki tangan kanan dan kiri. Saudara, tangan kanan sering dikatakan sebagai tangan bangsawan. Tangan kanan sering dikatakan sebagai tangan kuli. Tangan kiri sering dikatakan sebagai tangan bangsawan. Kenapa? Karena tangan kanan, saya mengambil bahasa yang umum, ya. Kadang-kadang kalau yang kidal, yang kiri, memang kiri yang selalu digunakan. Tetapi kalau kanan, selalu kanan, ya. Kita ambil yang umum kanan. Tangan kanan dibilang sebagai tangan kuli. Kenapa? Selalu mengerjakan. Ya, buat ini, kerja sana, kerja sini. Dia terus yang kerja, ya. Segala macam. Bahkan saudara, ya, sudahlah tangan kiri tidak kerja, malahan tangan kiri, ya, juga diberikan cincin, ya, masukin cincin. Apa tidak dia disebut dengan bangsawan, ya? Semakin tidak ada kerja, santai, tidak bergerak, dikasih pula cincin dan lain sebagainya. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ada satu tugas bagi tangan kiri yang sangat-sangat jelek, saudara. Tugasnya adalah
dia mencuci bagian kotoran tubuh manusia. Ya. Saudara dengar baik-baik perumpamaan ini. Ya. Orang yang akan semakin dipakai Tuhan, memakaikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, mereka akan semakin kuat dalam Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Dalam keadaan-keadaan seperti ini saudara-saudara, dulu Anda siap, Anda rela, Anda kerja buat Tuhan. Di masa-masa seperti ini Anda tidak lelah, Anda tetap sama, bahkan Anda melebihi dari kekuatan-kekuatan Anda yang dulu. Anda adalah orang-orang yang dikatakan dengan firman Tuhan, yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini. Mereka adalah orang-orang yang suka dalam kediaman Tuhan. Mereka rindu ada dalam Yerusalem yang baru, dalam sorga kekekalan itu. Saudara-saudara, sebagai penutup sebelum saya akhiri, saudara-saudara yang dulu mungkin sebelum masa pandemi ini, Anda yang pelayanan pun didorong-dorong, disuruh-suruh, ya. Mungkin saat ini, bahkan Anda tidak pernah disuruh-suruh lagi, Anda mungkin santai, lebih terlihat santai. Tapi ada sebagian orang yang masa dulu, mereka semakin mengasihi Tuhan. Saat ini pun mereka cari Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan untuk Tuhan. Inilah indikator-indikator ibadah online. Indikator-indikator ibadah yang berubah setiap saat, tetapi Alkitabiah, saudara bisa belajar dari firman Tuhan. Pemazmur, ya. Ataupun Raja Daud. Dia mengalami satu kerinduan berada dalam rumah Tuhan. Pada saat itu dia mengalami satu masalah, tidak bisa masuk dalam rumah Tuhan karena dikudeta oleh anaknya sendiri. Tetapi dia memiliki kerinduan yang modelnya seperti ini, saudara. Adakah kerinduan-kerinduan ini? Adakah sikap-sikap ini juga menjadi sikap-sikap kita, gereja-gereja Tuhan akhir-akhir ini yang sedang mengalami ibadah-ibadah online? Saya berdoa, saudara, dimanapun kita berada saat ini, mari ubah perspektif ibadah kita. Jika hari-hari ini ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah-ibadah yang biasa-biasa, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mari ubah. Karena perjalanan kita menuju Yerusalem, menuju rumah Tuhan, adalah perjalanan kita juga untuk menuju kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini, firman Tuhan yang kami terima. Kami rindu rumah-Mu Tuhan. Kami rindu berada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu mendapatkan pesan-pesan daripada Engkau Tuhan. Kami rindu juga mendapatkan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Pakailah ini menjadi alat Tuhan. Biarlah kerinduan ini terus Tuhan ada dalam hati kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan. Yang sakit Tuhan mohon sembuhkan. Yang susah Tuhan mohon hiburkan Tuhan. Yang letih lesu dan berbeban berat, kembalikan semangat mereka Tuhan. Kembalikan iman percaya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat Tuhan pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Serta penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai daripada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.